Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Riajeng Kristiana, selaku dosen mata kuliah Biologi Umum, dan juga teman-teman, khususnya dari kelas Y3B Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa untuk stay safe, stay healthy, and stay at home. Dan juga selalu ingat pesan ibu 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang, yakni ada saya, Asri Safitri, selaku pembuka untuk presentasi kali ini. Kemudian ada saudari Imrohatul Latifah, lalu ada saudari Mila Hakimah, kemudian saudari Marita, dan ada saudari Putri Andini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu materi untuk biologi umum, yakni mengenai jaringan hewan, khususnya pada jaringan otot dan syaraf. Baik, selanjutnya, apa sih itu jaringan? Baik, jaringan atau kata lainnya tisu adalah kumpulan sel-sel dengan fungsi dan struktur yang sama. Menurut ahli biologi yaitu Mr. Neil A. Campbell di tahun 2004, suatu jaringan ini disatukan oleh matriks ekstraseluler yang lengket, di mana melapisi sel-sel itu atau menenun mereka bersama-sama menjadi suatu anyaman serat. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa jaringan hewan merupakan jaringan yang terdiri atas sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi, asal, dan struktur yang sama. Jaringan dengan struktur yang khusus memungkinkan sel-sel hewan memiliki fungsi yang spesifik, seperti otot jantung yang bercabang misalnya, di mana dapat menghubungkan ke sel jantung lainnya. Baik, saat ini kita akan langsung masuk pada jaringan otot. Pengertian otot. Otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada bagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif, menurut Neil A. Campbell. Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut dengan serabut otot. Serabut otot ini mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Jaringan otot tersusun dalam susunan paralel di dalam sitoplasma. Serabut otot adalah sejumlah besar mikrofilamen yang terbuat dari protein kontraktil aktin dan miosin. Fungsi jaringan otot. Yang pertama sebagai alat gerak aktif, yang kedua kontraksi otot terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang ketiga, relaksasi otot terjadi jika otot sedang beristirahat. Dan yang keempat, memiliki kemampuan untuk otot memendek jika sedang berkontraksi dan memanjang jika berelaksasi. Karakteristik otot. Ada 3 macam karakteristik otot. Pertama, kontraksibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek dan lebih pendek dari ukuran semula. Hal ini terjadi jika otot sedang melakukan kegiatan. Yang kedua, ada ekstensibilitas, merupakan kemampuan otot untuk memanjang dan lebih panjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga, ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula.
Tipe otot terbagi menjadi 3 berdasarkan ciri, fungsi, dan letak. Yang pertama ada otot lurik. Cirinya berbentuk inti selendris, memiliki satu inti yang terletak di tepi, dan terdapat garis terang gelap atau lurik. Untuk fungsinya melakukan gerak sadar, reaksi cepat, dan mudah lelah. Untuk letaknya melekat pada rangka. Dan untuk otot polos, cirinya berbentuk gelendong, memiliki satu inti yang terletak di tengah. Fungsinya melakukan gerak tak sadar dalam waktu lama. Untuk letaknya, lambung, usus, pembuluh darah, hati, dan ginjal. Yang terakhir ada otot jantung, cirinya berbentuk gelendong, memiliki satu inti yang terletak di tepi, terdapat garis terang gelap atau lurik. Fungsinya melakukan gerak tak sadar, ritmik, terus-menerus. Untuk letaknya ada di jantung. Jaringan saraf. Untuk pengertiannya, jaringan saraf ialah jaringan komunikasi. Jaringan saraf mengalami spesialisasi untuk menerima stimulus dan menghantarkan impuls ke seluruhan bagian tubuh. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Sel saraf terdiri atas badan sel yang memiliki banyak cabang. Cabang inilah yang menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Jaringan saraf terdiri dari 2 jenis sel, yaitu neuron dan neuroglia. Neuron adalah unit struktural dan fungsional pada jaringan saraf. Secara anatomis, jaringan saraf terdiri dari sistem saraf pusat atau otak yang mendular spinalis dan sistem saraf perifer, serabut saraf, dan kelompok sel saraf yang disebut ganglia. Fungsi jaringan saraf. Yang pertama, mengatur organ-organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja dan menerima serta menghantarkan rangsangan. Yang kedua, dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di sekitar. Yang terakhir, tersusun atas sel-sel yang disebut neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel pendukung. 3 macam sel saraf. Yang pertama, sel saraf motorik. Fungsi sel saraf motorik adalah mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Badan sel saraf motorik berada di sistem saraf pusat. Yang kedua, sel saraf sensorik. Fungsi sel saraf sensorik adalah menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon, dan sumsum belakang atau medula spinalis. Yang ketiga, sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung disebut juga sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Berikut merupakan gambar skema bagian sel-sel saraf seperti dendrit, badan sel, akson, sel Schwann, sel mielin, dan nodus Ranvier. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai bagian sel-sel saraf akan dilanjutkan di slide berikutnya. Penjelasan masing-masing bagian syaraf. Yang pertama ada dendrit, yaitu penjuluran pendek sitoplasma yang keluar dari badan sel. Dendrit umumnya bercabang-cabang. Dendrit juga berfungsi membawa rangsangan menuju badan sel. Yang kedua ada badan sel, yang di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Badan sel yaitu bagian neuron yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Inti sel berwarna pucat dengan anak inti atau nukleus yang terdapat di dalamnya. Setiap rangsangan akan dibawa ke badan sel oleh dendrit. Yang ketiga ada akson,
yaitu penjuluran panjang atau tunggal serabut sitoplasma yang keluar dari badan sel. Akson berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Yang keempat ada sel Schwann, yaitu sel neuglia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut syaraf, mielin atau sel penyokong akson. Sel Schwann membantu regenerasi akson yang rusak. Yang kelima ada selubung mielin, yaitu lapisan fosfolipid yang mengelilingi akson pada banyak neuron. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Yang keenam adalah nodus Ranvier, yaitu bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin. Nodus Ranvier berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Berikut adalah daftar pusaka dari materi yang kami sampaikan. Ini adalah beberapa sumber materi yang kami jadikan bahan presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.